Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, sesuai dengan janji saya kemarin, bahwa hari ini kita akan membahas sebuah kabar berita yang sangat viral, yang sangat menggemparkan, bahwa ditemukan bukti transfer kepada rekening atas nama Tifausia Tiasuma. Wow, ini kan nama lengkap dari Tifa, teman-teman. Dan nominalnya itu sangat fantastis juga, walaupun tidak gede-gede amat. Tapi ya bagi saya ini nominal yang sangat fantastis. 150 juta rupiah. Wow. Apakah ini yang membuat gerombolan peneliti abal-abal ini terpecah belah? Apakah ini yang membuat di antara gerombolan pembenci pemburu ijazah Pak Jokowi terbelah, teman-teman? Karena ya mungkin pembagian cuannya nggak rata gitu. Dan kira-kira uang yang ditransfer kepada Tifa ini, uang apa sebenarnya? Nanti kita simak videonya ya, karena ada juga pesan WhatsApp yang saya dapatkan yang menggambarkan uang itu untuk apa. Nah, biar semuanya clear teman-teman, biar tidak ada dusta di antara kita. Nah, selain itu, saya juga punya video di mana Ibu Diana yang kemarin tampil di iNews TV yang membabat habis gerombolan peneliti abal-abal ini juga membuat sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan bahwa wajah Roy Suryo itu sepertinya apa? Nanti kita simak juga pernyataan Ibu Diana. Terakhir, ada informasi dari Bang Ade Armando bahwa Rocky Gerung sebenarnya ini tidak pernah lulus kuliah, teman-teman. Mau itu S1, mau itu S2, apalagi S3. Ya, terus kenapa selama ini dia dipanggil profesor? Emang konyol orang-orang ini ya. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya pernah misalnya di station itu ngehajar Rocky Gerung. Karena Rocky Gerung Anda harus tahu, ngomongnya sering ngaco. Ngomongnya sering ngaco. Cuman kita nggak berani, ya kan, memotongnya dan seterusnya. Dia pernah bilang gini, tentang Pak Jokowi itu di belakang perubahan Mahkamah Konstitusi itu, dia dengan bangga bilang ada 7 disertasi asing yang menggambarkan bahwa Jokowi itu mempengaruhi perubahan Mahkamah Konstitusi. Waduh. Saya iseng aja nanya, siapa Rocky sama saya tuh cuma beda setahun tuaan dia. Makanya saya tahu persis dia tuh nggak pernah lulus dari UI. Nggak pernah lulus. Hah? Dia bujang sama siapa? Oh, jangan kacau nih. Oh, sama saya? Enggak. Rocky itu nggak pernah lulus UI. Dia itu di filsafat. Ujian skripsinya ujian. Tapi kan ujian skripsi itu begitu selesai, itu kan diminta oleh si dosen-dosen perbaiki itu ya. Dia nggak mau. Kan dia sombong. Kan pinteran gue dari dosen katanya. Jadi dosennya dia diemin, nggak pernah dapat ijazah. Wow. Jadi nggak pernah lulus S1, apalagi profesor. Wow. Nah saya bilang, Anda bilang 7 disertasi asing, sebut satu aja. Wah, harus buka Google. Silahkan buka Google, saya bilang. Saya hanya akan bisa menyajikannya kepada orang yang bisa berbahasa Inggris dan suka membaca jurnal. Saya dengan sombong dong. Lah saya bisa bahasa Inggris, saya baca jurnal setiap hari, bohong sih. Siapa yang baca jurnal setiap hari kan? Tapi saya sombong aja kan. Saya baca jurnal setiap hari. Oh ya, gitu. Akhirnya sama penyiar juga. Jadi Bang Rocky siapa, kata si penyiarnya. Tetap nggak bisa jawab. Mereka itu rasa besar karena ada yang mendukung, ya, ada yang memberi semangat mereka, ya, mungkin ada juga yang membayar mereka, itulah yang bikin mereka jadi semangat. Tapi tatapannya kosong itu dua orang. Tatapannya itu sebenarnya kosong. Apa Roy itu ya sampai sudah kayak kebingungan gitu. Dari wajahnya tuh, matanya itu sampai sudah nggak karu-karuan. Saya sudah bilang nggak karu-karuan, tidak seperti manusia normal mereka itu. Benar, ini saya pandang mereka itu dan saya melihat yang terjadi di mereka seperti itu. Mereka ini kayaknya disetel. Saya kemarin tuh lupa bilang, siapa sih yang bayar kalian sih sampai kalian kayak begini? Penasaran saya sih. Ibu yakin dia itu orang bayaran? Saya yakin mereka itu pasti ya orang-orang yang disetel. Kalau disetel kan tahulah ya, kita kalau disetel kan berarti ada sesuatu. Wah itu. Nah,
Apakah ini bayarannya, Bu? Apakah ini bayarannya? Penerima Tifauzia Tiasuma. Wow, gede banget teman-teman. 150 juta rupiah. Wow, ini udah jelas banget nih nama penerimanya. Coba lihat di atas tuh, transfer berhasil. Tanggal berapa teman-teman? 6 September. Waduh, 6 September ya kan. Ini lengkap nih loh, bukti transfernya. Nah kira-kira ini uang untuk apa teman-teman? Apakah ini bayaran bagi mereka? Ataukah ini upaya atau hasil jual buku mungkin ya? Hasil jual buku tapi diduga digelapkan gitu oleh mereka. Oleh ya gerombolan-gerombolan ini teman-teman. Tapi kita lihat dulu ya bukti chatnya ya. Biar semuanya clear teman-teman. Nah, ini bukti chat yang mentransfer uang kepada Tiva. Kita bacain ya. Masih seputar buku Jokowi's White Paper atau JWP. Kok berjudul Dana JWP? Maksudnya apa? Nah, judul tulisan ini, pesan WhatsApp ini adalah Dana JWP. Nah, nanti kita akan baca perlahan-lahan ya maksud dari transfer itu dan kenapa pesan WhatsApp ini berjudul Dana JWP. Buku itu diterbitkan dan didistribusikan oleh Ahlina Publishing. Tapi sampai dengan tulisan ini ada, saya sama sekali belum dapat nomor kontak CS ataupun kantornya. Waduh. Nomornya masih misterius, semisterius keberadaan ijazah Jokowi yang katanya telah disita polisi. Ya memang sih kalau ijazah Pak Jokowi kan memang disita polisi teman-teman ya. Tapi ya namanya gerombolan pembenci tidak akan percaya dengan kabar itu. Bahkan ijazah Pak Jokowi kan sekarang sudah dilakukan lapor untuk yang kedua kalinya. Yang pertama di Barreskrim dan sekarang di Polda Metro ketika Polda menyita ijazah Pak Jokowi. Oke kita lanjut. Buku JWP dicetak dengan skema PO, pre-order. Pembeli transfer sejumlah uang terlebih dahulu ke rekening yang sudah ditunjuk. Nah, yang sudah ditunjuk mungkin tadi rekening yang atas nama Tifauzia itu ya. Kemudian baru buku dicetak dan didistribusikan ke pemesannya. Sederhananya seperti itu. Oke. Makanya judul tulisan ini jadi Dana JWP. Dana yang masuk ke Ahlina Publishing untuk membiayai proses penerbitan buku tersebut. Waduh, masalah anggaran nih, berantem-berantemnya nih. Di balik buku itu ada sejumlah cerita. Pasca soft launching di UC-UGM tanggal 18 Agustus 2025. Nah, ini ketika mereka diusir atau dilarang, lampunya dimatikan untuk membuat kegiatan omon-omon, kegiatan propaganda launching buku di UC-UGM teman-teman. Saya adalah salah satu pihak yang pertama menginisiasi kali ya dengan berbagi info sekaligus mengajak seluruh rakyat Indonesia di mana saja berada untuk memesan buku tersebut. Wow. Saya pun menyediakan diri sebagai IO, Event Organizer, yang saya labeli IORB, Event Organizer Relagama Bergerak. Saya berpikir untuk memfasilitasi para penulis JWP untuk mengadakan bedah buku. Niat saya melibatkan diri di jualan buku itu hanya satu, berkontribusi untuk edukasi kepada publik. Oh, beliau ini mulia juga ya, menyediakan diri untuk berkontribusi teman-teman. Luar biasa, mulia orang ini. Nah, kita lanjut lagi. Jangan sampai terpotong nih chatnya nih. Ternyata niat yang baik tidak selamanya selalu mendapat respon yang baik pula. Gelagat ketidakberesan tentang keuangan sudah saya rasakan pasca acara soft launching. Waduh, apa ini? Kala itu, saya masih di hari yang sama dan masih di kota Jogja juga. Awalnya, saya sikapi bahwa ini hanyalah karena kedaruratan akibat acara yang penuh adegan dramatis. Oke, saya pilih case close. Oh, jadi ada semacam mungkin sedikit perdebatan masalah anggaran ya kan. Kalau kalian ingat waktu mereka makan di UC-UGM itu kan langsung didatangi oleh pelayan dan disuruh bayar. Takutnya mereka nggak bisa bayar teman makanannya. Takutnya mereka kabur ya kan.
Karena ya mungkin bukan mereka yang bayar sendiri, ada bohir-bohir yang bayarkan. Mungkin abang ini salah satunya juga nih. Karena ya dia katanya ada masalah keuangan gitu, ketidakberesan gitu. Ini kan aneh teman-teman. Tapi kita lanjut ya. Tapi rupanya urusan cuan yang juga tidak saya duga sebelumnya kembali terjadi. Waduh, urusan cuan kembali terjadi. Saat itu, pasca diskusi buku JWP di Surakarta 10 September 2025, sebagai PJ acara, sebagai penanggung jawab acara ya, otomatis sempat menanggung rasa malu dan kecewa juga. Wah, kasihan juga abang ini. Lagi-lagi saya anggap hal itu hanyalah tentang miskomunikasi di antara kami. Saya, panitia, tim Mbak Tifa. Waduh, jelas nih namanya nih, tim Mbak Tifa. Rupanya cerita berlanjut hingga harus jadi tulisan ini. Apalagi kalau bukan tentang cuan. Waduh, ada persoalan cuan di antara mereka teman-teman. Luar biasa ya. Kali ini menyangkut nasib uang para pemesan buku JWP dan hak mereka atas nasib pesanan bukunya. Wow, apakah dia sudah pesan buku tapi belum dikasih bukunya, tapi duitnya sudah ditransfer teman-teman? Nah, ini semakin menarik saja nih. Banyak pemesan yang ajukan pertanyaan serta komplain ke saya. Sementara saya sendiri bukanlah reseller dan CS Ahlina Publishing. Mengutip kata Mbak Dina, salah seorang asisten Mbak Tifa, saya ini hanyalah orang yang sebatas pemberi informasi. Sebenarnya sih niat abang ini bagus ya. Abang apa nih? Apa Mbak gitu? Kita nggak tahu nih. Ini laki-laki apa perempuan teman-teman? Kita belum ngerti. Nah, kita lanjut. Dari komplain dan informasi yang masuk, para pemesan buku ada yang sudah transfer sebulan lebih, tapi tidak ada keterangan sama sekali dari Ahlina Publishing kapan mereka dapatkan haknya. Waduh, kasihan banget orang-orang ini. Diperparah lagi, sikap 2 nomor admin dari 3 orang admin yang ditunjuk Mbak Tifa cukup parah pola komunikasinya. Slow respon dan pakai banget. Slow respon pakai sangat slow respon gitu ya. Ini bahasanya agak-agak gaul juga nih. Hal yang seharusnya tidak boleh terjadi. Ahlina Publishing atau AP tidak menerapkan prinsip konsumen adalah raja, padahal mereka sudah terima uang bukunya terlebih dahulu. Wow, sama sekali AP tidak profesional. Yang bikin miris, pemesan buku di waktu belakangan malah didahulukan pengirimannya. Itu saja setelah ditanyakan berkali-kali. Wah, ini tidak profesional ini. Apakah ada penggelapan anggaran teman-teman? Itu yang menjadi pertanyaan besarnya. Yang tidak kalah memalukan lagi adalah ada beberapa pemesan yang kelebihan jumlah buku. Wow, pesan 1 buku, dikirimnya 2 buku. Lalu di mana letak profesionalnya? Wah. Padahal pasca soft launching saya sudah berpesan ke Mbak Tifa agar ada tim khusus yang bertanggung jawab atas sirkulasi buku JWP. Tapi apa mungkin karena saya ini hanyalah tukang bacot sehingga usul saya tidak diterima. Mungkin yang menulis ini bukan ahli gitu, bukan orang yang punya kapasitas gitu, bukan orang yang punya power, makanya ya tidak diterima gitu saran-sarannya. Oke, lanjut teman-teman. Kita tarik napas dulu ya. Yang jelas secara moral saya ikut bertanggung jawab kepada para pemesan buku JWP karena saya ikut wara-wara kepada publik untuk membeli buku itu. Oh, ikut mengkampanyekan gitu ya kan untuk beli bukunya si Tifa. Waduh, kasihan banget ujung-ujungnya kena prank gini ya. Tentu saya harus meminta maaf kepada mereka walaupun sekali lagi saya bukan bagian tim Ahlina Publishing. Saya hanyalah pemberi informasi sebatas relawan para penulis saja. Padahal niat beliau baik banget loh. Mewakili para pemesan buku JWP yang belum menerima haknya, saya meminta kepada Mbak Tifa dan atau Ahlina Publishing untuk jujur dan profesional. Jika Mbak Tifa lewat postingan medsosnya meminta kepada Jokowi untuk jujur, maka saya pun demikian. Inilah ya, orang yang susah berkaca ya begini teman-teman. Jika sekelas Mbak Tifa tidak mau jujur soal nomor CS Ahlina Publishing, maka bagaimana seandainya para pemesan buku JWP bertanya, kemana uang kami? Wow, kenapa buku kami belum terkirim juga? Wow, mereka berhak bertanya seperti itu.
Pertanyaan jamaah buku JWP seperti itu jadi mengingatkan saya dengan kasus Biro Umroh First Travel. First Travel, oh ya juga ya, First Travel ya. Dana jamaah yang sudah masuk ke rekening biro justru disalahgunakan untuk pencitraan diri oleh ownernya. Dipakai foya-foya kali ya. Tapi apakah uang abang ini yang abang apa mbak tuh 100 berapa tadi 50 juta dipakai untuk dana operasional, kita kan nggak tahu teman-teman. Ya semoga saja enggak gitu. Saya dan para pemesan buku tidak menuduh Mbak Tifa dan atau Ahlina Publishing berbuat seperti First Travel. Oh, tidak dituduh teman-teman. Tapi ketika semua pemesan buku transfer uang ke rekening Mbak Tifa sementara tidak ada transparansi oleh yang bersangkutan atau Ahlina Publishing, sangat wajar kami berpikir dan bertanya-tanya. Wah, masa iya sih ketika ada pemesan buku bertanya, sampai di mana buku kami? Atau kapan buku kami dikirimkan? Justru ditanggapi jadi sebuah pencemaran atau penghinaan. Waduh, kasihan banget. Kalau direspon seperti itu, apa bedanya dengan Jokowi ketika ditanya soal ijazah? Waduh. Sepertinya pendukung Tifa juga sudah mulai kesal gitu ya kan dengan kelakuan-kelakuan mereka. Mbak Tifa dan atau Ahlina Publishing, jujurlah kepada kami. Jujur. Jangan nggak jujur ya kan, selama ini ngomong-ngomong, oh ya Jokowi jujur dong, rupanya ya kan. Nah teman-teman, itulah tadi informasi mengenai transfer ratusan juta ke rekening Tifausia Tiasuma teman-teman. Aduh, agak-agak susah nyebut namanya ya. Terlalu bagus gitu namanya. Tapi kelakuannya sepertinya berbanding terbalik dengan kebagusan namanya. Ya, bukti chat tadi sudah membuka aib atau membuka tabir bahwa memang kelompok-kelompok ini ya meminta orang untuk jujur, tapi mereka sendiri sulit jujur, sulit terbuka, sulit transparan mengenai pembelian buku. Wah, ini kejadiannya baru bulan kemarin teman-teman, September loh. Yang pertama kan di Agustus tuh abang yang menulis chat tadi itu kan ikut kegiatan Tifa dan menjadi IO ketika launching buku di UC UGM yang akhirnya dibubarkan dan diusir gitu, yang dimatiin lampunya lah dan segala macam. Di situ dia sudah merasa ada kejanggalan, ada persoalan mengenai anggaran. Tapi beliau cash close, menganggap ya itu mungkin biasa aja lah. Ya mungkin orang masih berpikir positif gitu. Jadi ya nggak ada masalah, dianggap nggak ada masalah. Nah yang kedua, kegiatan di Surakarta 10 September. Di situ beliau menjadi PJ, penanggung jawab acara. Kemudian ada permasalahan lagi nih. Entah itu mengenai uang, entah itu mengenai cuan, entah itu mengenai duit. Sama-sama aja ya. Tapi ya ini membuka tabir teman-teman, lagi-lagi membuka tabir bahwa memang kelompok ini sangat tidak profesional gitu ya kan. Tapi beliau lagi-lagi masih positive thinking. Mungkin menurut dia hanya miskomunikasi, hanya persoalan ya sepele lah mungkin ya, makanya itu terjadi. Lagi-lagi masih positive thinking. Tapi mungkin ketika dia sudah transfer uang ratusan juta untuk membeli buku JWP, Jokowi White Paper, yang buku sampah itu, ya kenapa sih mau beli buku sampah ya kan? Apalagi itu bukan cuma uang dia sendiri, itu uang dari jamaah-jamaah, dalam tanda kutip jamaah dia ya, maksudnya pasukan dia teman-teman ya, relawan-relawan mereka ini yang membeli buku itu. Tapi sampai sekarang entah video ini terbit sudah selesai persoalannya atau belum, kita belum paham juga. Kalau ada pihak Mbak Tifa yang mungkin menonton video ini dan sudah mengeksekusi ketidakprofesionalan itu, ya silahkan komen di bawah bahwa ini sudah clear, ini sudah selesai. Makanya ya nanti saya akan klarifikasi bahwa video ini sudah tidak relevan lagi karena Mbak Tifa dan timnya sudah melakukan pengiriman buku kepada yang bersangkutan, karena ini kan transfer uang mengenai pembelian buku Jokowi White Paper. Tapi ya kita doakan lah ya, kita doakan teman-teman ya, semoga ya kasus mereka ini persoalan-persoalan mereka ini cepat selesai. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah Tifa ini tidak terbuka kepada teman-temannya yang lain, kepada ahli-ahli gadungannya yang lain mengenai pembelian buku atau seperti apa? Ataukah memang Tifa mengkeep sendiri gitu, dia single factor mengurusi percetakan buku ini, makanya yang lain tidak paham dan tidak mengerti mengenai kasus ini, mengenai ya dugaan ketidakprofesionalan Tifa. Dugaan ya, kalau beliau tadi bilang itu takutnya kayak kejadian First Travel, anggarannya digelapkan untuk foya-foya.
Nah, ini kan muncul kemudian kecurigaan, apakah duit ini dipakai untuk dana operasional? Karena kan mereka beberapa hari belakangan ini ada kegiatan di Malang, ada kegiatan di Sumbar, ada kegiatan Sumbar apa Sumut ya? Sumut di Medan. Ya, itu kan butuh uang tiket, butuh untuk operasional. Ya, tiket aja udah lumayan teman-teman. Mereka ke Malang, mereka ke Sumut, mereka ke Solo, mereka ke Jogja. Itu kan butuh konsumsi dan segala macam. Uangnya dari mana gitu? Duitnya dari mana? Kalau nggak ada yang mengucurkan dana ke mereka, atau mereka tidak bermain anggaran, ya bagaimana mereka bisa mengakomodir kegiatan-kegiatan mereka ini teman-teman? Kan nggak masuk akal. Tapi gimana menurut kalian tentang video ini? Tentang bukti transfer dan bukti chat tadi? Aduh, sangat-sangat menyayat hati sih teman-teman, sangat menyayat hati dan memalukan gitu. Orang yang selama ini sangat islami omongannya, katanya kelakuannya juga, tampilannya, kemudian apalagi ya, yang selalu mengkritik adab-adab orang, rupanya. Udahlah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.